Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang Al-Marafiq Al-Madrasiyah. Al-Marafiq ini jamak dari Al-Mirfaq, artinya fasilitas atau perlengkapan. Al-Marafiq Al-Madrasiyah yaitu fasilitas-fasilitas sekolah atau perlengkapan-perlengkapan yang ada di sekolah. Baiklah, kita akan memulai bab 2 ini dengan al-mufradat atau kosakata tentang jenis sekolah, ruangan, dan fasilitas sekolah. Al-mufradat, kosakata, pertama ada ajnasul madrasah. Ajnasun ini jamak dari jinsun, artinya jenis. Ajnasul madrasah, jenis-jenis sekolah. Pertama di sini ada madrasatun. Madrasatun artinya madrasah atau sekolah. Kemudian madrasatun hukumiyatun. Madrasatun sekolah. Kalau madrasatun hukumiyatun artinya sekolah negeri. Kemudian madrasatun ahliyatun. Madrasatun ahliyatun artinya sekolah swasta. Kemudian madrasatun ibtidaiyatun. Madrasatun ibtidaiyatun artinya madrasah ibtidaiyah atau MI. Kemudian madrasatun tsanawiyatun. Madrasatun tsanawiyatun MTS, madrasah tsanawiyah. Kemudian madrasatun aliyatun. Madrasatun aliyatun MA, madrasah aliyah. Ini kan sebenarnya masih istilah Arab ya. Jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, madrasah ibtidaiyah mungkin bisa kita sebut sekolah dasar. Kemudian madrasah tsanawiyah ini sekolah menengah. Dan madrasah aliyah ini sekolah atas. Jadi SD, SMP, SMA. Namun istilah Arab ini dipakai untuk madrasah, yaitu sekolah di bawah Kementerian Agama. Baiklah, selanjutnya di sini ada al-ghurafu fil madrasati. Al-ghurafu ini jamak dari al-ghurfatu. Ghurfatun artinya ruangan, al-ghurafu ini ruangannya banyak. Ruangan-ruangan fil madrasati di sekolah. Baiklah, yang pertama ada ghurfatu ro'isil madrasati. Nah, ghurfatu ini ruangan. Ro'isul madrasah ini apa? Kepala sekolah. Ghurfatu ro'isil madrasati, ruangan kepala sekolah atau ruangan kepala madrasah. Kemudian ghurfatu syu'unil idariyati. Ghurfatun ini ruangan. Asyu'un al-idariyah apa? Tata usaha. Ghurfatus syu'unil idariyati, ruangan tata usaha. Kemudian ghurfatul harisi. Ghurfatun ruangan. Al-haris apa? Piket. Ghurfatul harisi, ruangan piket. Kemudian ghurfatul mudarrisi. Nah, ini ghurfatun ruangan, al-mudaris guru. Ghurfatul mudarrisi, ruangan guru. Kemudian ada ghurfatul isyrafi. Ghurfatul isyrafi, ruangan apa? Ruangan pembinaan. Al-isyraf ini pembinaan. Kemudian ada ghurfatus sihhati. Ghurfatun ruangan, as-sihah kesehatan. Ghurfatus sihhati, ruangan kesehatan. Inilah al-ghuraf fil madrasah atau ruangan-ruangan di sekolah. Kemudian di sini ada al-marafiqu fil madrasati. Al-marafiqu jamak dari al-mirfaqu. Al-mirfaq artinya fasilitas atau perlengkapan. Al-marafiqu berarti jamak, yaitu fasilitas-fasilitas fil madrasati di sekolah. Yang pertama ada idaratun. Idaratun artinya kantor. Selain kantor, terjemahan idaratun juga bisa kita temui administrasi atau tata usaha. Ini idaratun ya. Jadi kantor bisa juga kita temui dalam konteks yang lain, yaitu administrasi atau tata usaha. Nah, kantor juga selain idaratun, ini bisa kita sebut dalam bahasa Arab ini maktabun. Jadi selain idaratun, kita sebut maktabun. Nah, maktabun ini kantor dalam bentuk umum ya. Jadi kantor apa aja disebut maktabun. Namun di sekolah kadang kantornya itu kantor administrasi atau kantor tata usaha. Maka kita sebut maktabul idarati. Ini artinya kantor untuk administrasi atau kantor untuk tata usaha. Namun di buku kelas 7
Jadi idaratun ini di buku kelas 7 yang terbaru, revisi 2019. Kemudian ada faslun. Faslun artinya kelas. Kemudian bilatun. Bilatun artinya lantai. Nah, selain bilatun, lantai juga kita sebut dalam bahasa Arab itu ardhiyatun. Nah, dalam pelajaran kelas 8 ini memakai ardhiyatun. Namun di kelas 7, di buku kelas 7 ini memakai istilah bilatun. Kemudian bustanun. Bustanun artinya taman. Kemudian mis'adun. Mis'adun artinya elevator atau lift. Kemudian hammamun. Hammamun ini kamar mandi. Kemudian ada kanzun. Kanzun ini gudang atau penyimpanan. Atau kanzun ini kalau kita lihat di beberapa teks ini diterjemahkan sebagai harta simpanan ya. Kemudian mabnan, kalau pakai alif lam, al-mabna ini adalah gedung. Kemudian ada ma'hadun. Ma'hadun ini ma'had. Kalau di buku ini diterjemahkan ma'had juga. Namun jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ma'hadun ini sebenarnya adalah lembaga pendidikan. Namun di Indonesia ini identik dengan lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Itu ma'hadun. Kemudian maqsofun. Maqsofun ini kantin. Kemudian ada qa'atun. Qa'atun artinya aula. Kemudian maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Jadi maktabun ini kantor atau meja. Kalau maktabatun ada taman butohnya, ini perpustakaan. Kemudian ada hadiqatun. Hadiqatun artinya kebun. Kemudian sahatun. Sahatun artinya halaman. Kemudian saqfun. Saqfun itu atap. Kemudian sulamun. Sulamun artinya tangga. Kemudian ma'malun. Ma'malun artinya laboratorium. Kemudian makhfarun. Makhfarun adalah pos satpam atau tempat penjaga ya. Kemudian ada masjidun. Masjidun artinya masjid. Ada musolla. Musollan, al-musolla. Musolla artinya musolla. Apa bedanya masjid dengan musolla? Kalau masjid itu biasanya lebih besar dan selain dipakai untuk sholat 5 waktu juga dipakai untuk sholat Jumat. Juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pengajian dan lain-lain. Biasanya masjid seperti itu. Kalau musolla ini lebih kecil dan biasanya hanya dipakai untuk sholat 5 waktu. Dan tidak ada sholat Jumat karena kecil ya tempatnya. Kemudian maidanun. Maidanun artinya lapangan. Kemudian mirhadun. Mirhadun artinya toilet. Kemudian mal'abun. Mal'abun artinya playground atau tempat bermain. Jadi semua tempat bermain ini disebut mal'abun. Bisa taman bermain, bisa juga gor. Itu kan tempat bermain olahraga ya. Gor atau stadion juga disebut mal'abun. Kemudian tobakun sufliyun. Tobakun ini tingkat, sufliyun ini bawah, tingkat bawah. Tobakun sufliyun. Jadi di gedung itu biasanya ada tingkat bawah, lantai bawah, kemudian ada tingkat atas, lantai atas. Tobakun sufliyun ini tingkat bawah. Nah, kalau tobakun ulwiyun, nah, tobakun ulwiyun ini tingkat atas atau lantai atas. Ini dia al-mufradat yang perlu kita ketahui dan dihafalkan di bab 2 ini. Yaitu tadi ada tentang ajnasul madrasah, jenis-jenis madrasah. Kemudian tentang al-ghuraf fil madrasah, ruangan-ruangan di madrasah. Dan juga ada tentang al-marafiqu fil madrasah, fasilitas-fasilitas sekolah. Ini semua dicatat dan dihafalkan untuk memudahkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Itu saja pelajaran kita kali ini. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.